Kata-kata adalah jejak yang kita tinggalkan di dunia ini. Setiap ucapan adalah doa, setiap kalimat adalah langkah kecil menuju takdir kita. Dalam lautan kehidupan yang penuh arus deras, ucapan kita menjadi perahu yang membawa kita menuju tujuan. Baik itu kesuksesan, kebahagiaan, atau hubungan yang lebih harmonis. Namun, pernahkah kita merenungkan seberapa besar pengaruh kata-kata kita terhadap jalan hidup dan perjalanan spiritual kita? Saat kamu memilih untuk berbicara dengan niat yang penuh cinta, kamu sedang menciptakan realitas yang lebih baik, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Sebaliknya, kata-kata negatif yang diucapkan tanpa kesadaran ibarat angin badai yang bisa mengguncang ketenangan dan menciptakan kehancuran yang tak terduga. Maka, mari kita renungkan. Apa yang ingin kita pancarkan melalui ucapan kita? Ingatlah, perjalanan ini tidak hanya tentang membaca dan memahami. Ini tentang aksi nyata. Jadi, jangan lupa untuk mendukung perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan ragu untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga untuk dukungan super thanks yang kamu berikan, karena setiap kontribusi adalah bahan bakar bagi perjalanan kita menuju pencerahan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Begitu pula dengan transformasi diri yang bisa dimulai dari satu keputusan sederhana. Memilih kata-kata yang positif, penuh kasih, dan berdaya cipta. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap menerima kebijaksanaan. Setiap kata yang akan kita bahas adalah batu bata yang membangun rumah kebahagiaan dan kesuksesanmu. Bab 1. Memilih positivitas dalam ucapan kehidupan adalah cermin yang memantulkan setiap kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah benih-benih yang kita tanam dalam ladang takdir kita. Apakah benih itu akan tumbuh menjadi pohon keberkahan atau semak belukar yang menyakitkan? Semua tergantung pada pilihan kita. Apakah kita akan berbicara dengan positif atau negatif? Memilih positivitas dalam ucapan bukan hanya tentang berpura-pura bahagia atau menyangkal kenyataan. Ini adalah tentang melihat dunia dengan mata yang penuh syukur, memilih untuk menemukan pelajaran dalam tantangan, dan menciptakan energi yang membangun di setiap interaksi kita. Kata-kata positif adalah matahari dalam kehidupan kita, yang mampu mencairkan es kesedihan dan memberikan kehangatan kepada jiwa-jiwa yang haus akan kebaikan. Bayangkan sebuah hari yang biasa. Mungkin kamu terlambat bangun karena alarm tidak berbunyi. Mungkin hujan deras membuatmu terjebak di jalan, atau mungkin ada seseorang yang membuat hatimu kesal karena komentar mereka yang kurang bijak. Pada saat-saat seperti ini, ucapan negatif sangat mudah keluar. Namun, inilah momen-momen yang menentukan, momen di mana kamu dapat memilih untuk berbicara dengan penuh kesadaran. Ketika kamu memilih untuk berkata, "Hari ini adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh," daripada mengeluhkan ketidaknyamanan, kamu sedang mengubah energimu. Ketika kamu berkata, "Saya bersyukur atas hujan ini karena ia memberi kehidupan kepada bumi," kamu sedang menciptakan pola pikir yang penuh penerimaan. Kata-kata positif bukan hanya membangun suasana hati yang lebih baik, tetapi juga menarik keberuntungan dan kebahagiaan yang lebih besar ke dalam hidupmu. Ucapan positif juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Ketika kamu memberi semangat kepada seseorang yang sedang menghadapi kesulitan, kata-katamu bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun mereka keluar dari kegelapan. Ketika kamu berbicara dengan penuh kasih kepada diri sendiri di tengah kesalahan atau kegagalan, kamu sedang memberikan ruang untuk memulai kembali. Namun, berbicara positif bukan berarti menyangkal realitas atau menutupi rasa sakit. Ini adalah tentang memilih bagaimana kamu merespons. Tantangan hidup memang nyata, tetapi responsmu adalah milikmu sepenuhnya. Ketika kamu memilih untuk berbicara dengan optimisme, kamu sedang membangun benteng kekuatan dalam dirimu, yang tidak mudah terguncang oleh badai kehidupan. Dalam perjalanan spiritual, kata-kata positif adalah doa yang hidup.
Setiap ucapan baik yang keluar dari bibirmu adalah pancaran niat suci yang menghubungkanmu dengan semesta. Semakin sering kamu berbicara dengan positif, semakin besar pula sinyal yang kamu kirimkan ke alam semesta bahwa kamu siap menerima segala bentuk keberkahan. Positivitas dalam ucapan juga menjadi magnet bagi hubungan yang sehat. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang membawa energi baik. Ketika kamu berbicara dengan kasih, pengertian, dan optimisme, kamu tidak hanya memperkuat hubunganmu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan bersama. Maka, mulai hari ini, pilihlah kata-kata yang membangun. Pilihlah untuk melihat keindahan di tengah kesulitan. Pilihlah untuk menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan orang lain. Ingat, setiap kata yang kamu ucapkan adalah langkah kecil menuju takdirmu, dan dengan setiap ucapan positif, kamu sedang mendekatkan dirimu pada kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. Ucapan positif adalah benih kebaikan. Pilih untuk menanamnya setiap hari, dan saksikan bagaimana hidupmu tumbuh menjadi taman kebahagiaan. Bab 2. Mengintegrasikan rasa syukur dalam ucapan. Rasa syukur adalah bahasa jiwa yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan kebahagiaan. Ia adalah pintu menuju kelimpahan yang tak terlihat, kunci yang membuka gerbang keberkahan dalam hidup kita. Ketika rasa syukur menjadi nafas dalam ucapan kita, hidup tidak lagi terasa hampa, karena setiap detik dipenuhi dengan kesadaran akan hal-hal indah yang seringkali terabaikan. Mengintegrasikan rasa syukur dalam ucapan bukan hanya tentang berkata, "Terima kasih," tetapi tentang menyelam lebih dalam ke dalam lautan keajaiban hidup yang terus memberi. Ini tentang mengenali bahwa bahkan dalam badai terbesar, ada pelangi yang menunggu di kejauhan. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran. Dalam setiap momen kecil, ada keajaiban yang patut dirayakan. Bayangkan pagi harimu dimulai dengan secangkir teh hangat atau kopi yang harum. Tanpa rasa syukur, itu mungkin terasa biasa, hanya rutinitas. Namun, dengan rasa syukur, setiap tegukan menjadi pengingat betapa hidup ini penuh dengan nikmat yang tak ternilai. Kamu tidak hanya berkata, "Terima kasih untuk minuman ini," tetapi juga merasakan kehangatan yang meresap ke dalam tubuhmu sebagai anugerah. Kata-kata syukur yang sederhana ini, jika diucapkan dengan tulus, bisa menjadi doa yang menghubungkanmu dengan energi positif alam semesta. Rasa syukur dalam ucapan juga berarti menghargai orang-orang di sekitar kita. Berterima kasih kepada teman yang mendengarkan, kepada rekan kerja yang membantu, atau bahkan kepada orang asing yang memberikan senyuman, adalah cara sederhana, namun kuat untuk menanam benih kebaikan. Ucapan seperti, "Terima kasih atas waktumu," atau "Saya benar-benar menghargai apa yang kamu lakukan," bukan hanya menyenangkan hati mereka, tetapi juga memperkuat hubunganmu dengan mereka. Rasa syukur menciptakan ikatan yang lebih dalam, membuat orang merasa dihargai, dan mengundang lebih banyak energi positif dalam hidup kita. Lebih dari itu, ucapan syukur juga membawa dampak besar pada dirimu sendiri. Ketika kamu mulai secara aktif mengungkapkan rasa syukur, pola pikirmu berubah. Kamu mulai melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Alih-alih fokus pada kekurangan, kamu melihat kelimpahan. Alih-alih mengeluhkan apa yang hilang, kamu bersyukur atas apa yang ada. Pikiran yang penuh syukur ini menciptakan resonansi dalam jiwa, mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan membawa kedamaian yang lebih mendalam. Dalam perjalanan spiritual, rasa syukur adalah landasan yang menopang langkah-langkah kita. Ketika kita mengucapkan terima kasih atas setiap hal kecil, kita sedang mengakui bahwa hidup ini adalah karunia, bahwa kita adalah bagian dari harmoni yang lebih besar. Ucapan syukur menjadi pengingat bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki segalanya, kita selalu memiliki cukup untuk merasa diberkahi. Namun, rasa syukur bukan hanya tentang hal-hal besar. Justru dalam detail kecil kehidupan, rasa syukur menemukan kekuatan terbesarnya. Saat kamu bersyukur untuk angin sejuk yang menyentuh wajahmu, atau untuk tawa anak kecil di kejauhan, kamu sedang melatih dirimu untuk hidup dalam momen ini. Sebuah momen yang penuh keajaiban jika kita mau berhenti dan memperhatikannya.
Rasa syukur dalam ucapan juga melatih kita untuk lebih rendah hati. Ketika kita berterima kasih, kita mengakui bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan alam, membutuhkan energi yang lebih besar dari diri kita. Pengakuan ini membawa kita pada perjalanan spiritual yang lebih dalam, di mana kita belajar bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam menghargai, bukan memiliki. Maka, mulailah setiap harimu dengan rasa syukur. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal sederhana, udara yang kamu hirup, makanan yang kamu nikmati, kehadiran orang-orang yang kamu cintai. Lalu, akhiri setiap malammu dengan mengingat kembali 3 hal yang membuatmu bersyukur hari itu. Ucapkan syukur itu dengan tulus, dan rasakan bagaimana hatimu dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Rasa syukur adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Jadikan ucapan syukur sebagai bagian dari setiap detik kehidupanmu, dan lihatlah bagaimana dunia di sekitarmu berubah menjadi lebih indah. Bab 3. Menggunakan afirmasi positif. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, pikiran kita adalah nahkoda yang menentukan arah. Pikiran yang kita biarkan berlayar di samudra kehidupan berasal dari kata-kata yang terus kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia. Dan disinilah afirmasi positif memainkan perannya. Ia adalah peta yang menggambarkan tujuan kita, sekaligus angin yang mendorong layar untuk mencapai pantai harapan. Afirmasi positif adalah pernyataan yang penuh keyakinan, sebuah janji kepada diri sendiri bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kita impikan. Saat kita berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata penuh harapan, kita sedang memahat jalan menuju keberhasilan. Afirmasi bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah energi yang memantulkan niat kita kepada semesta. Bayangkan kamu bangun di pagi hari dan berkata, "Hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diriku." Dengan ucapan itu, kamu telah menanam benih optimisme yang akan tumbuh sepanjang hari. Atau ketika menghadapi tantangan besar, kamu berkata dengan mantap, "Aku mampu melewati ini dengan keberanian dan kebijaksanaan." Kata-kata ini bukan hanya memotivasi, mereka juga mengubah cara pikiranmu memandang dunia. Afirmasi positif bukanlah mantra ajaib yang menghapus semua masalah, tetapi ia mengubah cara kita merespons masalah tersebut. Saat kita berkata, "Aku dikelilingi oleh keberlimpahan," kita mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya tampak kosong. Ketika kita berkata, "Aku layak dicintai dan dihargai," kita membuka pintu untuk hubungan yang lebih tulus. Dengan setiap afirmasi, kita mengalihkan fokus dari rasa takut menuju harapan, dari keraguan menuju keyakinan. Menggunakan afirmasi positif juga menghubungkan kita dengan perjalanan spiritual yang lebih dalam. Kata-kata yang diucapkan dengan penuh keyakinan menjadi doa yang hidup, mengirimkan getaran energi ke semesta yang merespons sesuai dengan niat kita. Semesta ini ibarat cermin, memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Maka, saat kita berbicara dengan penuh kasih kepada diri sendiri, kita sedang menciptakan dunia yang penuh cinta. Namun, afirmasi positif hanya akan efektif jika diucapkan dengan kesadaran penuh dan keyakinan. Mengucapkannya tanpa perasaan ibarat menanam benih di tanah yang kering. Maka, ketika kamu berkata, "Aku kuat, aku mampu," rasakan kekuatan itu di dalam dirimu. Bayangkan dirimu melewati tantangan dengan penuh percaya diri. Biarkan afirmasi itu menjadi bagian dari dirimu, bukan sekadar kata-kata yang melintas di udara. Afirmasi positif juga memiliki efek mendalam pada kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang penuh kasih, kita sedang membangun landasan yang kuat untuk harga diri. Pikiran negatif yang dulu sering muncul mulai surut, digantikan oleh suara yang lebih lembut dan mendukung. Ini seperti merawat taman dalam pikiran kita, mencabut gulma keraguan dan menanam bunga harapan. Lebih dari itu, afirmasi positif tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa yakin dengan diri kita sendiri, kita cenderung memberikan energi yang lebih positif kepada orang-orang di sekitar kita.
Kata-kata seperti, "Aku membawa kedamaian dalam setiap interaksiku," dapat menjadi kenyataan, menciptakan hubungan yang lebih hangat dan tulus. Untuk memulai, cobalah membuat daftar afirmasi yang sesuai dengan tujuan hidupmu. Misalnya, "Aku pantas mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna," atau "Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar." Bacakan afirmasi ini setiap pagi dengan penuh kesadaran, dan lihat bagaimana pola pikirmu mulai berubah. Afirmasi positif juga dapat digunakan sebagai perisai di tengah badai kehidupan. Ketika kamu merasa dirundung kesulitan, ulangi kata-kata seperti, "Aku memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan," atau "Aku menarik solusi terbaik untuk setiap masalahku." Ucapan ini akan membantumu tetap tenang dan fokus, memberikanmu kejelasan di saat yang penuh keraguan. Kata-kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari jiwa kita. Biarkan afirmasi positif menjadi cahaya yang menuntunmu keluar dari kegelapan, membawa keberanian, harapan, dan kebahagiaan ke dalam setiap langkah perjalananmu. Dengan menggunakan afirmasi positif, kamu tidak hanya mengubah cara berpikir dan berbicara, tetapi juga menciptakan kehidupan yang selaras dengan tujuanmu. Jadikan ini sebagai bagian dari ritual harianmu, dan saksikan bagaimana kata-kata penuh cinta ini membangun jembatan menuju kehidupan yang lebih berarti. Bab 4. Memberikan pujian yang tulus. Pujian yang tulus adalah bahasa hati yang mampu menjembatani jiwa-jiwa yang terpisah. Ia adalah bunga yang mekar di taman kehidupan, menebarkan aroma kebaikan yang tidak hanya menyentuh hati orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri. Dalam setiap pujian yang diberikan dengan ikhlas, tersimpan kekuatan luar biasa untuk mengubah hari seseorang, membangun hubungan, dan bahkan memperkuat perjalanan spiritual kita. Pujian yang tulus berbeda dengan sanjungan kosong. Ia lahir dari kepekaan dan pengakuan akan keindahan atau kelebihan yang dimiliki orang lain, tanpa ada niat tersembunyi. Ketika kamu memuji seseorang atas dedikasi, kebaikan hati, atau bakat mereka, kamu tidak hanya menghargai mereka, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri dalam diri mereka. Dan, tanpa kamu sadari, energi positif itu juga kembali kepadamu. Bayangkan dirimu dalam situasi sederhana sehari-hari. Mungkin seorang rekan kerja menyelesaikan tugas dengan luar biasa, atau seorang teman membantu meringankan bebanmu di saat sulit. Alih-alih menganggapnya sebagai hal biasa, luangkan waktu untuk mengungkapkan rasa kagummu. Ucapkan, "Aku benar-benar menghargai kerja kerasmu. Hasilnya luar biasa." Atau, "Terima kasih atas dukunganmu. Itu sangat berarti bagiku." Kata-kata ini, meski terdengar sederhana, memiliki daya magis yang mampu mempererat hubunganmu dengan mereka. Lebih dari itu, memberikan pujian yang tulus juga melatih kita untuk menjadi lebih peka terhadap kebaikan dan keindahan di sekitar kita. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kritik dan keluhan, memilih untuk melihat dan mengapresiasi hal-hal positif adalah tindakan revolusioner. Pujian seperti, "Kamu sangat berbakat dalam menyelesaikan hal-hal sulit dengan tenang," atau "Kreativitasmu benar-benar menginspirasi," bukan hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan atmosfer yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Dalam perjalanan spiritual, memberikan pujian yang tulus adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan energi kasih sayang semesta. Ketika kita mengapresiasi orang lain dengan ikhlas, kita sebenarnya sedang mengakui kebesaran kehidupan yang telah memberikan anugerah tersebut kepada mereka. Pujian yang tulus adalah doa yang tidak terucap, yang menghubungkan hati kita dengan hati orang lain, serta dengan sumber kehidupan yang lebih besar. Namun, memberi pujian tidak hanya menguntungkan orang yang menerima. Ia juga memperkaya jiwa kita sendiri. Ketika kita melatih diri untuk mencari hal-hal baik dalam diri orang lain, kita secara otomatis melatih pikiran kita untuk menjadi lebih positif dan penuh rasa syukur. Pikiran yang terbiasa melihat kebaikan akan lebih mudah menemukan kebahagiaan, bahkan dalam situasi yang sulit. Pujian yang tulus juga memperkuat hubungan. Ketika seseorang merasa dihargai atas apa yang mereka lakukan atau siapa mereka akan merasa lebih dekat denganmu. Hubungan yang dibangun di atas penghargaan dan pengakuan cenderung lebih langgeng dan bermakna. Ucapan seperti,
Aku selalu kagum dengan caramu membuat orang lain merasa nyaman, bisa menjadi langkah kecil menuju ikatan yang lebih dalam dan penuh kepercayaan. Namun, penting untuk diingat bahwa pujian yang tulus hanya efektif jika diucapkan dengan hati yang ikhlas. Jangan memberikan pujian hanya untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Sebaliknya, biarkan pujianmu menjadi cerminan dari apresiasi sejati yang lahir dari pengamatanmu terhadap kelebihan atau usaha orang lain. Ketulusan adalah inti dari pujian yang bermakna. Untuk mempraktikkan ini, cobalah setiap hari menemukan setidaknya 3 hal yang bisa kamu apresiasi pada orang lain. Entah itu hal besar seperti keberhasilan mereka, atau hal kecil seperti senyuman yang mereka berikan. Ungkapkan rasa kagummu dengan jujur, dan lihat bagaimana hubunganmu dengan mereka menjadi lebih hangat dan tulus. Pujian yang tulus adalah jembatan yang menghubungkan hati. Dengan setiap kata yang penuh kejujuran, kita tidak hanya mengangkat semangat orang lain, tetapi juga menguatkan pijakan kita sendiri dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan keberkahan. Memberikan pujian yang tulus adalah langkah kecil dengan dampak besar. Ia adalah tindakan sederhana, namun penuh makna, yang mampu membawa perubahan nyata dalam hubungan, pikiran, dan jiwa kita. Jadikan ini sebagai bagian dari hidupmu, dan biarkan pujian yang tulus menjadi benih kebaikan yang menumbuhkan pohon kasih di setiap tempat yang kamu singgahi. Bab 5. Mengarahkan percakapan ke solusi. Kehidupan ini dipenuhi dengan tantangan, seperti ombak yang terus datang menghampiri pantai. Bagaimana kita menghadapi ombak tersebut akan menentukan apakah kita akan terseret arus atau justru belajar menari di atas gelombang. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mengarahkan percakapan ke solusi, bukan berfokus pada masalah. Percakapan yang produktif adalah percakapan yang tidak terjebak dalam mengeluh, mengkritik, atau mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, percakapan tersebut adalah tentang menemukan jalan keluar, menciptakan harapan, dan mengundang energi positif ke dalam situasi yang sulit. Mengarahkan percakapan ke solusi adalah sebuah seni, di mana kita menjadi pelukis yang menciptakan pemandangan yang lebih cerah di tengah badai kehidupan. Bayangkan kamu sedang berada dalam situasi kerja di mana tim menghadapi masalah besar. Alih-alih saling menyalahkan, kamu bisa bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Atau, langkah apa yang bisa kita ambil untuk memastikan ini tidak terjadi lagi? Kata-kata seperti ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga mendorong tim untuk berpikir kreatif dan bekerja sama menuju solusi. Mengalihkan fokus dari masalah ke solusi adalah cara untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita terus-menerus membicarakan masalah, kita memberikan masalah itu kekuatan. Ia menjadi lebih besar dari seharusnya, menelan energi dan harapan kita. Namun, saat kita mengarahkan percakapan ke solusi, kita mengambil alih kendali. Kita mengubah perspektif, dari menjadi korban keadaan menjadi pencipta perubahan. Dalam hubungan pribadi, mengarahkan percakapan ke solusi juga memiliki dampak yang luar biasa. Ketika terjadi kesalahpahaman dengan pasangan, alih-alih terjebak dalam debat yang berlarut-larut, cobalah berkata, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat ini lebih baik? Atau, bagaimana kita bisa saling mendukung ke depannya? Kata-kata ini tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan mendalam. Lebih dari itu, mengarahkan percakapan ke solusi adalah latihan spiritual yang mengajarkan kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dalam perjalanan hidup, ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Perubahan cuaca, sikap orang lain, atau bahkan takdir yang tidak terduga. Namun, respons kita terhadap semua itu adalah milik kita sepenuhnya. Dengan memilih untuk berbicara tentang solusi, kita sedang melatih diri untuk selalu melihat peluang di tengah tantangan. Percakapan yang berfokus pada solusi juga menciptakan atmosfer optimisme. Orang-orang di sekitar kita mulai merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ini bukan sekadar tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang membangun budaya kerjasama, penghargaan, dan harapan. Namun,
ini bukan berarti kita harus mengabaikan emosi atau rasa frustrasi yang muncul dari masalah. Sebaliknya, akui emosi tersebut dengan jujur, tetapi jangan biarkan mereka menguasai percakapan. Ucapkan sesuatu seperti, "Saya tahu ini situasi yang sulit, tetapi saya percaya kita bisa menemukan jalan keluar bersama." Untuk menunjukkan bahwa kamu memahami perasaan orang lain sekaligus menawarkan arah yang lebih konstruktif. Mengalihkan percakapan ke solusi juga melatih pikiran kita untuk selalu mencari yang terbaik. Ketika kita terbiasa melihat peluang daripada hambatan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pikiran kita menjadi lebih kreatif, lebih fleksibel, dan lebih penuh harapan. Untuk mempraktikkan ini, cobalah untuk mengidentifikasi 3 situasi di mana kamu biasanya terjebak dalam percakapan yang berfokus pada masalah. Kemudian, latih diri untuk mengganti keluhan dengan pertanyaan-pertanyaan solusi. Misalnya, gantilah, "Kenapa ini selalu terjadi pada saya? Dengan apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini?" Atau, "Kenapa dia tidak pernah mengerti saya?" Dengan, "Bagaimana saya bisa lebih jelas dalam menyampaikan kebutuhan saya?" Kata-kata yang berfokus pada solusi adalah jendela yang membuka pemandangan baru. Mereka membawa angin segar ke dalam ruangan yang pengap oleh masalah, mengundang harapan, kreativitas, dan keberanian untuk melangkah maju. Ketika kita mengarahkan percakapan ke solusi, kita tidak hanya mengubah situasi yang ada, tetapi juga mengubah diri kita sendiri. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Jadikan ini sebagai bagian dari hidupmu, dan lihat bagaimana dunia mulai tersenyum kepadamu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab 6. Menghindari gosip dan kritik. Kata-kata yang kita ucapkan adalah bayangan dari hati kita. Ketika kita memilih untuk berbicara dengan baik, dunia menjadi tempat yang lebih damai. Namun, ketika kita terjebak dalam gosip dan kritik, kita bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga mencemari diri sendiri. Menghindari gosip dan kritik bukan hanya tentang menjaga hubungan, melainkan juga langkah penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin dan pencapaian spiritual. Gosip adalah api kecil yang dapat membakar kepercayaan dan persahabatan dalam sekejap. Kata-kata yang diucapkan tanpa berpikir seringkali meninggalkan luka yang tak terlihat. Mengomentari kehidupan orang lain mungkin terasa ringan, bahkan menyenangkan, tetapi efeknya bisa mendalam. Gosip merusak kepercayaan dan menciptakan atmosfer negatif yang menghalangi pertumbuhan, baik secara pribadi maupun kolektif. Ketika kita berbicara tentang orang lain tanpa kehadiran mereka, kita tidak hanya melemahkan hubungan, tetapi juga mencoreng integritas diri kita sendiri. Demikian pula, kritik yang tidak membangun adalah senjata yang melukai jiwa. Ketika kita menghakimi atau menyalahkan orang lain tanpa tujuan yang jelas, kita tidak hanya menyakitinya, tetapi juga menciptakan getaran negatif yang kembali kepada kita. Kritik yang tidak dimaksudkan untuk membantu seringkali mencerminkan kekurangan dalam diri kita sendiri, bukan pada orang yang kita kritik. Maka, daripada menunjuk kelemahan orang lain, alangkah bijaknya jika kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Menghindari gosip adalah latihan mindfulness. Ketika kita merasa ingin berbicara tentang orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika jawabannya tidak, lebih baik memilih untuk diam. Diam bukan berarti pasif, tetapi adalah bentuk kekuatan yang menunjukkan kedewasaan dan penghormatan terhadap orang lain. Begitu pula, daripada mengkritik, pilihlah untuk memberi masukan yang membangun. Jika kamu merasa seseorang perlu diarahkan, lakukan dengan niat untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Ucapkan kata-kata seperti, "Aku sangat menghargai usahamu. Mungkin kita bisa mencoba cara ini agar hasilnya lebih baik." Pendekatan ini tidak hanya melindungi hubunganmu, tetapi juga memperlihatkan bahwa kamu adalah pribadi yang peduli dan bijaksana. Menghindari gosip dan kritik juga menciptakan ruang bagi energi positif untuk mengalir dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan negatif, kita sedang menjaga hati kita tetap bersih dari racun emosional. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual, di mana kita belajar untuk menghormati kehidupan orang lain seperti kita menghormati diri sendiri.
Lebih dari itu, menghindari gosip juga membangun kepercayaan dalam hubungan. Ketika orang tahu bahwa kamu tidak akan berbicara buruk tentang mereka di belakang mereka, mereka merasa aman berada di dekatmu. Kepercayaan ini adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan bermakna, yang mendukung pertumbuhan bersama. Namun, ini bukan berarti kita harus membiarkan hal-hal yang salah terjadi di sekitar kita tanpa tindakan. Jika ada situasi yang membutuhkan perhatian, pilihlah untuk berbicara langsung kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang baik dan penuh empati. Ucapkan, "Aku merasa ada hal yang perlu kita bicarakan. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan menemukan solusi bersama." Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubunganmu dengan orang tersebut. Dalam perjalanan spiritual, setiap kata yang kita ucapkan adalah doa. Ketika kita memilih untuk berbicara dengan baik dan menghindari gosip serta kritik, kita sedang mengirimkan energi kasih sayang ke semesta. Energi ini akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis. Untuk memulai, latihlah dirimu untuk menghindari percakapan negatif selama sehari penuh. Jika ada situasi yang memancing gosip atau kritik, alihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih positif. Misalnya, jika seseorang mulai mengomentari kekurangan orang lain, kamu bisa berkata, "Bagaimana kalau kita bicara tentang hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk membuat hari ini lebih baik?" Latihan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar dalam cara kamu berbicara dan berpikir. Menghindari gosip dan kritik adalah tindakan cinta kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan memilih untuk berbicara tentang kebaikan, kita sedang menanam benih kasih yang akan tumbuh menjadi pohon kedamaian di dalam hati kita dan di dunia ini. Pilihlah untuk menjaga ucapanmu tetap murni dan penuh kasih. Dalam setiap kata yang kamu pilih untuk tidak ucapkan, kamu sedang menciptakan ruang untuk keheningan yang penuh makna, di mana kedamaian dan kebijaksanaan bisa tumbuh. Dengan ini, kamu tidak hanya memperbaiki hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga mendekatkan dirimu pada perjalanan spiritual yang lebih dalam. Bab 7. Berbicara dengan niat. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah jendela kecil yang membuka hati kita kepada dunia. Kata-kata itu tidak hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga membentuk jalan yang akan kita tempuh. Dalam perjalanan hidup, berbicara dengan niat adalah seni menciptakan harmoni antara pikiran, hati, dan tindakan. Ia adalah tindakan sadar untuk memastikan bahwa setiap ucapan kita memiliki makna, kebaikan, dan tujuan yang lebih besar. Berbicara dengan niat bukan sekadar berkata-kata. Ia adalah langkah pertama menuju komunikasi yang penuh kesadaran, di mana kita tidak hanya memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan, tetapi juga dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, berbicara dengan niat adalah cahaya yang menuntun kita kembali ke keheningan yang bermakna. Bayangkan dirimu dalam situasi yang penuh emosi, mungkin sedang dalam perdebatan sengit atau menghadapi momen penuh tekanan. Godaan untuk berbicara impulsif, untuk melepaskan amarah atau frustrasi, begitu besar. Namun, inilah saatnya untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu 3 pertanyaan sederhana. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah ya, maka lanjutkanlah. Tetapi jika tidak, diamlah. Diam adalah pilihan yang penuh kebijaksanaan, bukan kelemahan. Berbicara dengan niat berarti memilih kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Ketika kita berbicara dengan niat baik, kita menciptakan ruang di mana kebaikan dan pengertian bisa tumbuh. Misalnya, ketika seorang teman datang kepadamu dengan masalah, alih-alih langsung memberikan nasihat yang mungkin tidak diminta, cobalah mengatakan, "Aku mendengar apa yang kamu rasakan. Bagaimana aku bisa mendukungmu?" Kata-kata ini tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga membuka jalan untuk dialog yang bermakna. Dalam hubungan, berbicara dengan niat adalah fondasi dari kepercayaan.
Ketika kita memilih untuk berbicara dengan kejujuran dan kasih, orang-orang di sekitar kita merasa dihargai dan aman. Kata-kata seperti, "Aku menghargai usahamu," atau "Aku bersyukur atas kehadiranmu dalam hidupku," mungkin terdengar sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk memperkuat ikatan dan mengatasi hambatan. Berbicara dengan niat juga memiliki dampak mendalam pada perjalanan spiritual kita. Setiap ucapan yang kita pilih dengan hati-hati adalah doa yang tidak terucap, sebuah niat yang kita kirimkan ke semesta. Ketika kita berbicara dengan niat baik, kita sedang menyelaraskan diri dengan energi kasih sayang yang lebih besar. Kita menjadi alat untuk menyebarkan kedamaian dan kebaikan di dunia ini. Namun, berbicara dengan niat juga berarti mengetahui kapan harus diam. Tidak setiap situasi membutuhkan kata-kata. Kadang, keheningan adalah jawaban terbaik. Dalam keheningan, kita memberi ruang untuk refleksi, untuk mendengar dengan hati, dan untuk memahami lebih dalam. Saat menghadapi seseorang yang sedang bersedih, kehadiran yang tenang seringkali lebih berarti daripada 1000 kata penghiburan. Berbicara dengan niat juga mengajarkan kita untuk menghargai kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyembuhkan atau melukai. Dengan berbicara dengan niat, kita memastikan bahwa kata-kata kita selalu menjadi alat untuk kebaikan. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu melakukan ini salah," kita bisa berkata, "Mari kita cari cara yang lebih baik bersama." Perubahan kecil ini menciptakan dampak besar dalam cara orang menerima pesan kita. Untuk memulai, buatlah kebiasaan berhenti sejenak sebelum berbicara. Dalam jeda itu, tanyakan pada dirimu, apa niatku? Jika niatmu adalah untuk membantu, mendukung, atau membangun, maka biarkan kata-kata itu mengalir. Jika tidak, tahanlah. Ingatlah bahwa tidak berbicara sama sekali adalah pilihan yang lebih bijak daripada berbicara tanpa niat yang jelas. Berbicara dengan niat adalah seni menciptakan harmoni antara hati dan dunia. Dengan setiap kata yang penuh kesadaran, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga melangkah lebih dekat ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Dalam perjalanan ini, jadikan setiap ucapanmu cerminan dari niat terbaikmu. Pilih kata-kata yang membawa kedamaian, pengertian, dan harapan. Dengan berbicara dengan niat, kamu tidak hanya mengubah percakapanmu, tetapi juga dunia di sekitarmu. Ucapkan kata-kata yang kamu ingin dengar, dan jadilah cahaya bagi mereka yang membutuhkan arah. Biarkan setiap kata menjadi langkah kecil menuju dunia yang lebih penuh kasih dan harmoni. Bab 8. Mendengarkan dengan aktif. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan hiruk-pikuk, seni mendengarkan seringkali terlupakan. Padahal, mendengarkan adalah bentuk komunikasi yang paling mendalam, yang melibatkan tidak hanya telinga, tetapi juga hati. Ketika kita mendengarkan dengan aktif, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai, dimengerti, dan dilihat. Lebih dari itu, mendengarkan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, sekaligus dengan diri kita sendiri. Mendengarkan dengan aktif bukanlah sekadar diam sementara orang lain berbicara. Ini adalah proses penuh kesadaran di mana kita benar-benar hadir dalam momen tersebut. Ini tentang menanggalkan gangguan, baik itu pikiran yang berkeliaran atau perangkat teknologi, dan memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Saat kita mendengarkan dengan aktif, kita menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa apa yang mereka katakan penting, dan bahwa kita ada di sana sepenuhnya. Bayangkan seseorang datang kepadamu dengan hati yang penuh beban. Mereka membutuhkan seseorang untuk mendengar, bukan untuk menilai atau memberikan nasihat, tetapi untuk menerima apa adanya. Ketika kamu mendengarkan dengan aktif, kamu tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga merasakan emosi di baliknya. Kamu mengangguk dengan pengertian, menjaga kontak mata, dan mengucapkan kata-kata seperti, "Aku mendengar kamu," atau "Aku memahami apa yang kamu rasakan." Respons sederhana ini bisa menjadi obat yang menyembuhkan luka batin mereka. Dalam hubungan, mendengarkan dengan aktif adalah fondasi dari kepercayaan. Ketika kita memberikan perhatian penuh kepada pasangan, teman, atau keluarga, kita menunjukkan bahwa mereka berharga.
Hal ini memperkuat ikatan dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi. Sebaliknya, ketika kita gagal mendengarkan dengan aktif, hubungan kita bisa menjadi dangkal, bahkan rapuh. Kata-kata seperti, "Aku mendengar apa yang kamu katakan, dan aku ingin memahami lebih dalam," bisa membuka pintu untuk percakapan yang lebih bermakna. Mendengarkan dengan aktif juga memiliki dampak besar pada perjalanan spiritual kita. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita melatih diri untuk menjadi lebih sabar, lebih empati, dan lebih sadar akan kehadiran kita di dunia ini. Mendengarkan adalah bentuk meditasi, di mana kita belajar untuk fokus pada momen ini dan melepaskan gangguan yang tidak perlu. Dalam keheningan mendengarkan, kita menemukan kedamaian yang mendalam. Namun, mendengarkan dengan aktif tidak selalu mudah. Ada kalanya kita tergoda untuk menyela, memberikan pendapat, atau bahkan mengalihkan pembicaraan kepada diri sendiri. Tetapi seni mendengarkan adalah tentang menahan dorongan tersebut. Biarkan orang lain berbicara sampai selesai. Berikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri tanpa merasa dihakimi atau diinterupsi. Hal ini membutuhkan latihan, tetapi hasilnya sangat berharga. Selain itu, mendengarkan dengan aktif juga berarti menerima apa yang dikatakan tanpa menghakimi. Terkadang kita mendengar sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita atau sulit untuk diterima. Namun, mendengarkan dengan aktif mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, kita diajak untuk memahami perspektif orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka, dan menemukan kebijaksanaan dalam perbedaan. Untuk mempraktikkan ini, cobalah meluangkan waktu setiap hari untuk benar-benar mendengarkan seseorang. Matikan ponselmu, tatap mata mereka, dan fokuskan perhatianmu sepenuhnya. Jika kamu merasa tergoda untuk menyela, ingatkan dirimu bahwa mendengarkan adalah hadiah yang bisa kamu berikan kepada mereka. Dan saat mereka selesai berbicara, tanggapi dengan empati. Ucapkan sesuatu seperti, "Aku sangat menghargai bahwa kamu berbagi ini denganku," atau "Apa yang bisa aku lakukan untuk mendukungmu?" Kata-kata ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Mendengarkan dengan aktif adalah tindakan kasih yang mendalam. Dengan setiap detik perhatian penuh, kita tidak hanya mendengar suara, tetapi juga memahami jiwa. Dalam perjalanan hidup ini, mendengarkan adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih kepada dunia. Dengan menjadi pendengar yang aktif, kita menciptakan ruang di mana orang lain merasa diterima dan dihargai. Kita membangun hubungan yang lebih bermakna dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan mendengarkan. Jadikan ini sebagai bagian dari perjalananmu. Dan lihat bagaimana mendengarkan dengan hati bisa mengubah hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu. Biarkan telingamu menjadi jembatan dan hatimu menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkan kehadiranmu. Bab 9. Membawa empati ke dalam ucapan empati adalah bahasa jiwa yang melampaui kata-kata. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati, menyatukan rasa, dan menciptakan harmoni di tengah keragaman pengalaman manusia. Ketika kita membawa empati ke dalam ucapan, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga memahami, merasakan, dan menghargai. Ini adalah seni berbicara dengan hati, di mana setiap kata menjadi obat, setiap kalimat menjadi pelukan, dan setiap percakapan menjadi ruang penyembuhan. Membawa empati ke dalam ucapan dimulai dengan kesadaran bahwa setiap orang yang kita temui membawa beban dan cerita yang mungkin tidak terlihat. Saat seseorang berbicara, mereka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga emosi, harapan, dan luka yang terkadang tersembunyi. Dengan membawa empati, kita membuka ruang untuk mereka, memberikan mereka tempat di mana mereka merasa didengar dan dimengerti. Bayangkan seorang teman datang dengan masalah yang membebani hati mereka. Alih-alih langsung memberikan solusi atau menasihati, cobalah untuk berkata, "Aku mendengarmu. Aku bisa merasakan betapa sulitnya ini untukmu." Kata-kata ini sederhana, tetapi mengandung kekuatan besar. Mereka menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami perasaan mereka. Empati adalah tentang memberi ruang untuk orang lain menjadi manusia seutuhnya, dengan semua kekuatan dan kelemahannya.
Dalam hubungan sehari-hari, ucapan yang penuh empati bisa mengubah konflik menjadi kesempatan untuk mendekatkan hati. Ketika terjadi kesalahpahaman, bukannya menyerang dengan kata-kata yang menyakitkan, cobalah berkata, "Aku ingin mengerti sudut pandangmu. Apa yang kamu rasakan saat ini?" Dengan membuka dialog seperti ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan dengan dasar saling pengertian. Empati dalam ucapan juga melibatkan keberanian untuk tidak menghakimi. Ketika seseorang berbagi sesuatu yang mungkin sulit bagi mereka, hindari memberikan penilaian atau kritik. Sebaliknya, fokuskan perhatian pada mendengarkan dengan sepenuh hati. Ucapkan kata-kata seperti, "Terima kasih telah berbagi ini denganku. Aku ada di sini untuk mendukungmu." Pernyataan seperti ini menguatkan orang lain, memberikan mereka keberanian untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan spiritual, membawa empati ke dalam ucapan adalah langkah penting untuk menyelaraskan diri dengan energi kasih sayang semesta. Ketika kita berbicara dengan empati, kita mencerminkan cinta yang lebih besar, yang melampaui kepentingan pribadi dan menyentuh esensi kemanusiaan kita. Ucapan yang penuh empati adalah doa yang hidup, memancarkan energi penyembuhan kepada mereka yang mendengarnya. Namun, empati dalam ucapan bukan hanya tentang orang lain. Ini juga tentang bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Ketika kita membuat kesalahan atau menghadapi kegagalan, seringkali kita menjadi kritikus paling keras bagi diri kita sendiri. Tetapi membawa empati ke dalam ucapan berarti berbicara kepada diri sendiri dengan kasih dan pengertian. Ucapkan kepada dirimu, "Aku sedang belajar. Aku memberikan diriku waktu untuk tumbuh." Dengan melatih empati kepada diri sendiri, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Empati juga mengajarkan kita untuk memperhatikan bahasa nonverbal. Kadang-kadang, apa yang tidak dikatakan lebih penting daripada apa yang diucapkan. Perhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lawan bicara. Dengan melibatkan seluruh perhatian kita dapat menangkap apa yang sebenarnya mereka rasakan dan merespons dengan cara yang penuh kasih. Untuk mempraktikkan ini, cobalah setiap hari memberikan satu percakapan penuh perhatian kepada seseorang. Saat mereka berbicara, jangan memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Sebaliknya, fokuslah sepenuhnya pada mereka. Jika mereka menunjukkan emosi, akui perasaan itu dengan kata-kata seperti, "Aku bisa merasakan bahwa ini penting bagimu," atau "Aku ada di sini untuk mendengarkanmu." Latihan ini tidak hanya akan memperdalam hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga membawamu lebih dekat dengan dirimu sendiri. Empati adalah cahaya yang menerangi jalan di tengah kegelapan. Dengan setiap kata yang penuh kasih, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Tidak hanya berbicara, tetapi juga menyentuh hati. Membawa empati ke dalam ucapan adalah tindakan kasih yang dapat mengubah dunia satu percakapan pada satu waktu. Jadikan ini sebagai bagian dari hidupmu, dan saksikan bagaimana hubunganmu menjadi lebih bermakna, bagaimana hati yang terluka menemukan penyembuhan, dan bagaimana dunia di sekitarmu menjadi tempat yang lebih penuh kasih. Ucapkan setiap kata dengan hati, dan biarkan empati menjadi jembatan yang menghubungkan jiwa-jiwa. Bab 10. Memahami kekuatan diam. Diam adalah seni yang seringkali kita abaikan dalam dunia yang dipenuhi oleh kebisingan. Namun, di balik keheningan, terdapat kekuatan luar biasa yang mampu memberikan kedamaian, kejernihan, dan kedalaman pada hidup kita. Ketika kita memilih untuk diam pada waktu yang tepat, kita tidak hanya menjaga kata-kata kita tetap bermakna, tetapi juga membuka ruang bagi kebijaksanaan dan pengertian yang lebih dalam. Memahami kekuatan diam bukan berarti menjauh dari percakapan atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, ini adalah tentang menyadari kapan tidak berbicara lebih bermakna daripada berbicara. Diam adalah bentuk komunikasi yang paling murni, di mana kita memberikan ruang bagi kehadiran untuk berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang sedang menghadapi kesedihan yang mendalam. Terkadang, tidak ada kata-kata yang cukup untuk meredakan luka mereka. Dalam momen seperti ini, kehadiran yang tenang lebih berarti daripada 1000 kalimat penghiburan. Dengan diam,
kita menunjukkan bahwa kita ada di sana untuk mereka, memberi mereka ruang untuk merasakan dan menyembuhkan. Diam adalah bahasa cinta yang tidak membutuhkan terjemahan. Kekuatan diam juga memainkan peran penting dalam konflik. Ketika emosi memuncak dan kata-kata dapat menjadi senjata yang melukai, memilih untuk diam adalah bentuk kendali diri yang luar biasa. Diam memberi kita waktu untuk merenung, memahami, dan merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Ucapkan pada dirimu, "Aku memilih untuk diam, agar aku bisa membawa kedamaian, bukan memperburuk situasi." Dengan ini, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam cara kita berinteraksi. Dalam perjalanan spiritual, diam adalah pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ketika kita berdiam diri, kita memberi ruang bagi suara batin kita untuk didengar. Di tengah keheningan, kita menemukan jawaban yang tidak bisa ditemukan di tengah kebisingan. Diam mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Ia adalah meditasi yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin. Diam juga adalah alat untuk menjaga energi kita. Ketika kita berbicara terlalu banyak atau membuang waktu dalam percakapan yang tidak produktif, kita seringkali merasa lelah dan kehilangan fokus. Tetapi dengan memilih untuk diam pada waktu yang tepat, kita melindungi energi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Diam adalah cara kita menghormati diri sendiri dan memberikan nilai pada kata-kata yang akhirnya kita ucapkan. Namun, kekuatan diam bukan berarti kita selalu harus menahan diri untuk tidak berbicara. Ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam. Seni ini terletak pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan saatnya menggunakan keduanya. Sebelum berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika jawabannya tidak, maka diamlah. Diam adalah pilihan yang penuh kasih, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Untuk mempraktikkan ini, cobalah setiap hari untuk meluangkan waktu dalam keheningan. Mungkin beberapa menit di pagi hari sebelum memulai aktivitasmu, atau saat malam sebelum tidur. Gunakan waktu ini untuk merenung, untuk mendengarkan suaramu sendiri, dan untuk mengisi kembali energi spiritualmu. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan bahwa tidak semua hal membutuhkan kata-kata, dan tidak semua situasi membutuhkan respons. Diam adalah kekuatan yang lembut, namun tak tergoyahkan. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian. Dalam kedamaian, kita menemukan kebijaksanaan. Dan dalam kebijaksanaan, kita menemukan diri kita sendiri. Memahami kekuatan diam adalah bagian penting dari perjalanan menuju pencapaian diri dan kedamaian spiritual. Ketika kita belajar untuk diam, kita belajar untuk lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Jadikan keheningan sebagai teman dalam perjalananmu, dan lihat bagaimana ia membawamu ke tempat-tempat yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Biarkan diam menjadi jeda yang memperkaya setiap kata yang kamu ucapkan, dan menjadi kekuatan yang menuntunmu menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Dan salah satu pilihan terpenting yang kita miliki adalah bagaimana kita menggunakan kata-kata. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyembuhkan atau melukai, untuk menciptakan cahaya atau kegelapan. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk merenungkan apa yang ingin kita ciptakan melalui ucapan kita. Melalui 9 langkah yang telah kita bahas, mulai dari memilih positivitas, mengintegrasikan rasa syukur, menggunakan afirmasi, memberikan pujian tulus, mengarahkan percakapan ke solusi, menghindari gosip dan kritik, berbicara dengan niat, mendengarkan dengan aktif, hingga membawa empati ke dalam ucapan, kita telah menemukan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik setiap kata. Dan akhirnya, pada langkah ke-10, kita memahami keindahan diam sebagai jeda yang memperkaya komunikasi kita.
Kata-kata adalah doa yang hidup, cerminan dari niat dan jiwa kita. Ketika kita memilih untuk berbicara dengan hati yang penuh kasih dan kesadaran, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih bermakna, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan energi kehidupan yang lebih besar. Kini, saatnya untuk menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan setiap kata yang keluar dari mulutmu sebagai alat untuk membangun kebaikan, menciptakan harmoni, dan menyebarkan cahaya. Ketika kita mengubah cara kita berbicara, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Biarkan kata-katamu menjadi jembatan, bukan penghalang. Jadikan ucapanmu sebagai doa, bukan penghakiman. Dan biarkan setiap kata menjadi langkah kecil menuju kehidupan yang lebih bermakna dan dunia yang lebih damai. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang selesai dalam satu hari, tetapi perjalanan seumur hidup. Dan setiap langkah yang kita ambil menuju kesadaran, kasih, dan kebijaksanaan adalah langkah menuju diri kita yang sejati. Mari terus belajar, bertumbuh, dan berbicara dengan niat yang penuh cinta. Karena pada akhirnya, kata-kata kita adalah warisan yang akan terus hidup, bahkan setelah kita tiada.